Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, edukasi akan membahas kembali soal tryout UKPPK tahun 2024. Pembahasan kali ini yaitu yang akan kita bahas mengenai tentang PCK dan SCT Piloting 1 dan untuk Piloting kedua. Ini merupakan pembahasan paket yang ketiga Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Dan jangan lupa tekan lonceng ya pada channel Edukasi Official Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi pembahasan-pembahasan soal tryout berikutnya. Ini merupakan soal recommended Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini itu sangat beruntung dan semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam menghadapi yaitu tryout UKPPK tahun 2024 yang akan Bapak Ibu hadapi. Oke, langsung saja Bapak Ibu, seperti apa yaitu paket ketiga ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang ingin mengikuti tryout UKPPK tahun 2024, linknya kami sertakan di deskripsi video Bapak Ibu ya. Untuk memahami kembali sejauh mana pemahaman Bapak Ibu memahami bentuk-bentuk soal UKPPK tahun 2024 khususnya. Oke, langsung saja bentuk soalnya. PCK dan SCT. Lanjut soal nomor 1 Bapak Ibu. Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip yaitu kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPEC dalam domain. Ingat, di sini kita harus mengetahui yaitu apa itu TPEC. Kata kuncinya pada soal nomor 1 ini, seorang guru ini menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi ya. Untuk menjelaskan materi, guru ini menggunakan animasi video. Nah, tindakan guru merupakan penerapan TPEC dalam domain teknologi, pedagogik, konten knowledge dalam domain A. Rancangan kurikulum, B. Pengelolaan pembelajaran, C. Upaya memahami peserta didik, D. Memahami materi pembelajaran, E. Mempresentasikan data. Kita sebenarnya untuk menjawab soal-soal seperti ini, kita lihat kata kuncinya Bapak Ibu. Kata kuncinya di sini dengan menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Ini merupakan penerapan TPEC, yaitu dalam domain. Tentu jawaban yang benar di sini adalah D. Memahami materi pembelajaran. Karena sesuai dengan kata kunci Bapak Ibu ya, memahami materi pembelajaran. Karena tujuan guru ini menggunakan animasi video adalah supaya anak ini memahami ya materi prinsip kerja hukum Newton. Lanjut nomor 2. Nah, jadi Bapak Ibu untuk menjawab ini sebenarnya tentukan dulu kata kunci soal tersebut. Insya Allah akan mudah untuk menjawabnya. Nomor 2, seorang guru menyediakan forum konsultasi secara online selama pembelajaran daring melalui WA. Tindakan guru merupakan penerapan TPEC dalam domain. Ingat, di sini yaitu melalui WA. A. Rancangan kurikulum, B. Pengelolaan pembelajaran, C. Upaya memahami peserta didik, D. Memahami materi pembelajaran, E. Merepresentasikan data. Maka jawaban di sini apa Bapak Ibu yang tepat? Tentu jawaban yang paling tepat adalah C. Upaya memahami peserta didik. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lihat kata kuncinya Bapak Ibu, yaitu guru ini menyediakan forum konsultasi secara online selama pembelajaran daring melalui WA. Ini merupakan penerapan TPEC yang dilakukan oleh guru dalam domain ya, dia memahami keadaan peserta didik, yaitu belajar daring, maka dia menggunakan konsultasi melalui WA. Berarti jawabannya adalah C. Upaya memahami peserta didik. Lanjut nomor 3.
yang merupakan contoh kegiatan penerapan TIK untuk pengelolaan pembelajaran dalam TIPEK adalah, kata kuncinya di sini adalah penerapan TIK untuk pengelolaan pembelajaran, Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah penerapan TIK untuk pengelolaan pembelajaran dalam TIPEK adalah A. Menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah nilai, ya Excel ini Bapak Ibu. B. Menggunakan kuis online untuk menilai partisipasi peserta didik. C. Menggunakan grup chatting untuk memahami cara berkomunikasi melalui medsos. D. Menggunakan sistem informasi akademik. E. Menggunakan Microsoft Word untuk mengolah huruf. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus memahami kata kunci sekali lagi untuk nomor 3 ini. Maka dalam penerapan TIK untuk pengelolaan pembelajaran dalam TIPEK, maka ini merupakan guru menggunakan apa? Sistem informasi akademik. Karena di sini ada pengelolaan pembelajaran, Bapak Ibu. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, nomor 3, yaitu menggunakan sistem informasi akademik. Nomor 4. Pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajaran merupakan pengertian dari. Ingat Bapak Ibu, di sini kata kuncinya pengetahuan tentang teknologi digital, ya, teknologi digital, dan mengenai tentang proses dan strategi. Ingat, pembelajaran merupakan pengertian dari, perhatikan, TIPEK, yaitu teknologi, pedagogik, konten, knowledge, yang A. Yang B, teknologi, pedagogik, knowledge. Ya, di sini tidak ada kontennya. Yang C, konten knowledge. Yang D, pedagogik knowledge. Yang E, teknologi pedagogik knowledge. Konten, Bapak Ibu ya. Di sini sekali lagi pengetahuan tentang teknologi. Maka tentu jawaban di sini ada teknologi. Maka yang C dan D ini sudah jelas salah Bapak Ibu ya. Kita jawab. Karena C dan D ini tidak ada teknologinya. Dan pengetahuan mengenai proses dan strateginya. Maka jawaban nomor 4 yang tepat adalah teknologi pedagogik knowledge. Ya, maka jawaban adalah yang B, nomor 4B, TPK. Ya, lanjut. Nomor 5. Agar TIPEK bisa menjadi sebuah ekosistem pendidikan berbasis data, maka guru atau sekolah harus A. Mempelajari teknologi data. B. Menguasai internet. C. Mengaplikasikan sistem. D. Mengembangkan aplikasi komputer. E. Menciptakan aplikasi. Nah, di sini kata kuncinya adalah agar TIPEK ini bisa menjadi sebuah ekosistem pendidikan berbasis data, Bapak Ibu. Maka guru atau sekolah harus. Maka di sini harus apa? Mengembangkan aplikasi komputer. Ya, maka jawaban yang lebih tepat adalah yang D, mengembangkan aplikasi komputer, Bapak Ibu ya. Lanjut nomor 6. Nomor 6. Salah satu contoh dalam TIPEK sebagai model global yang bisa diakses oleh semua orang untuk belajar adalah, ingat kata kuncinya, TIPEK sebagai model global yang bisa diakses oleh semua orang untuk belajar adalah A. Website. B. Foursquare. C. Facebook. D. Instagram. E. Ruangguru.com. Maka jawaban yang lebih tepat adalah E. Ruangguru.com. Ya, ruang guru ini biasanya kan dipakai adalah
siswa atau mahasiswa untuk belajar secara global Bapak Ibu ya. Maka nomor 6 ini jawabannya yang tepat adalah yang E. Nomor 7. Bapak Ibu jika mau menjawab atau tidak sesuai dengan jawaban Bapak Ibu, silakan jawab di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi. Nomor 7, Bu Ana mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Bu Ana memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi, kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas. Menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual. Di sini visualnya siswa tersebut pandangan mata. Yang lanjut auditif yaitu pendengaran. B. Visual dan auditif. Yang B. Visual dan kinestetik, gerak di sini. C. Auditif, pendengaran dan kinestetik, gerak. D. Auditif, visual dan kinestetik. Sedangkan yang E. kinestetik. Di sini intinya siswa ini kata kuncinya adalah siswa ini lebih menunjukkan keberhasilan belajarnya melalui yaitu observasi langsung di luar kelas, gitu Bapak Ibu ya. Nah, maka jawaban untuk nomor 7 yang paling tepat di sini adalah apa Bapak Ibu? Dia melihat, dia mendengarkan, dia melihat, dan dia gerak. Artinya 3 gaya belajar ini dilakukan oleh siswa. Dia melihat, dia mendengar, langsung dia bergerak. Berarti dia memiliki 3 gaya belajar. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 7 ini adalah apa Bapak Ibu? Maka jawabannya adalah D, yaitu auditif, visual, dan kinestetik. Nomor 8. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru mengetahui terlebih dahulu karakter siswa, terutama dari kemampuan awal yang dimilikinya. Berikut merupakan cara untuk menentukan kemampuan awal siswa kecuali, ingat di sini kata kecuali Bapak Ibu. Berarti artinya ini asesmen diagnostik Bapak Ibu. A. Memberikan pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari terdahulu pada awal pembelajaran. B. Memberikan pretest pada awal pembelajaran menggunakan instrumen yang memadai tentang materi yang telah dipelajari terdahulu. C. Pada awal pembelajaran siswa diminta untuk menuliskan kesulitan belajar tentang materi yang telah dipelajari terdahulu. D. Pada awal pembelajaran siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Untuk nomor 8 ini kecuali Bapak Ibu. Kecuali, maka jawabannya adalah D. Pada awal pembelajaran siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dia menuliskan kembali, tidak ya Bapak Ibu ya. Maka jawabannya adalah D, karena kecuali. Lanjut nomor 9. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Nah,
Untuk nomor 9 ini A dan D ini sama Bapak Ibu ya, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Maka untuk nomor 9 ini jawaban yang paling tepat apa Bapak Ibu? Untuk merancang pengayaan. Maka kita memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam Bapak Ibu, karena untuk pengayaan Bapak Ibu ya. Sini kata kuncinya ada pengayaan. Maka jawabannya adalah yang C. Lebih tepatnya yang C. Lanjut. Nomor 10. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberikan contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Di sini membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan. Maka jawaban nomor 10 yang lebih tepat adalah mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Ya. Oke, di sini jawabannya adalah B. Lanjut. 11. Pak Sardi akan mengajarkan suatu materi pembelajaran di kelas 10. Pak Sardi akan menerapkan suatu model pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik belajar dalam kelompok. Tetapi Pak Sardi hanya membantu peserta didik yang mengalami kesulitan secara individual. Model pembelajaran yang sesuai adalah A. Ingat, ini model pembelajaran Bapak Ibu. Di sini Pak Sardi dia lebih fokus kepada siswa yang memiliki kesulitan secara individual. A. Yaitu Student Team Assessment Division, STAN. Terus yang B, Team Assistant Individualist. Yang C, Jigsaw. Yang D, TGT, Team Game Tournament ya. Untuk nomor 11 di sini jawabannya, karena sudah jelas tadi Bapak Ibu ya, mengalami kesulitan individu. Pak Sardi lebih fokus ke individu, maka jawabannya adalah B. Individualism. B ya. Oke, nomor 12. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru sebelum menyusun RPP atau modul Bapak Ibu. Ini RPP di sini Bapak Ibu. A. Merumuskan indikator capaian kompetensi dasar. B. Melakukan analisis materi pembelajaran. C. Merumuskan tujuan pembelajaran. D. Melakukan analisis kompetensi dasar sebelum menyusun RPP. Untuk nomor 12, guru sebelum menyusun RPP biasanya guru merumuskan indikator capaian kompetensi dasar atau IPK-nya. Merumuskan indikator capaian kompetensi dasar. Maka jawaban lebih tepat adalah yang A. Nomor 13. Berikut merupakan pertanyaan yang paling tepat tentang bahan ajar yang dikembangkan oleh guru kecuali. Berikut merupakan pertanyaan yang paling tepat tentang bahan ajar yang dikembangkan oleh guru kecuali A. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan hasil analisis materi pelajaran agar tidak terdapat materi yang signifikan terlewatkan. B. Bahan ajar memuat pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif tergantung karakteristik kompetensi dasar. C. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan kriteria keterurutan, keterkaitan, kedalaman, dan keluasan. D. Bahan ajar memuat seluruh struktur pengetahuan tanpa terkecuali. Di sini kata kuncinya adalah pernyataan yang paling tepat tentang bahan ajar yang dikembangkan oleh guru kecuali Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu ya. Bahan ajar memuat seluruh struktur pengetahuan tanpa kecuali. Maka jawabannya untuk nomor 13 ini adalah D Bapak Ibu. Oke, nomor 14. Untuk nomor 14 dan nomor 15
kami buat untuk kuis Bapak Ibu ya. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Silakan jawab di kolom komentar untuk soal nomor 14. Kita lanjut nomor 15. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu, masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan. A. Kemampuan kognitif. B. Kemampuan interaksional. C. Kemampuan integrasi diri. D. Kemampuan komunikatif. Silakan jawab di kolom komentar. Nah, kita coba menjawab soal kuis Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab di kolom komentar nomor 14 dan nomor 15 pada tryout kedua. Nomor 14 jawaban yang lebih tepat adalah C dan nomor 15 yang lebih tepat adalah B. Silakan dicek kembali jawaban Bapak Ibu 14 dan nomor 15 pada tryout kedua. Dan untuk menjawab nomor 14 dan 15 tryout ketiga ini akan kita bahas di tryout keempat. Sekali lagi, yang ingin mengikuti tryout silakan buka link tryout di deskripsi video. Kami sudah menyertakan 2 link tryout 1 dan tryout kedua. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.